Selamat jumpa. Salam S3, perdamin susunan nyarangin ragane. Pecinta YouTube, Anda pernah pasti mendengar gosip atau mengalami gosip atau menjadi gosiper. Mengapa gosip begitu hebat berkembang ya? Karena begini, karena ya bagaimana ya? Begitu kita omong gosip satu, ntar yang dengar orang 20, kemudian dalam hitungan hari dan menjadi begitu cepat semuanya. Apa yang ingin saya katakan tentang ini misalnya ya. Satu kali ini ada satu pastor ini yang masuk rumah sakit karena kena gosip. Kemudian karena pastornya opname, umat yang mendengar itu merasa dia yang menyebarkan gosip. Kemudian dia datang ke rumah sakit minta maaf. Pastor mengatakan, saya akan maafkan kamu asal kamu ikuti perintah saya. Baik pastor, apa itu? Kamu naik ke loteng gereja, kamu bawa bantal yang ada kapuknya itu, kemudian kamu robek, kamu sebarkan. Sebarkan kapuk dari loteng gereja. Baik pastor, sudah buat. Sudah buat pastor. Baik, sekarang kamu kumpulkan kapuk itu. Kumpulkan. Tidak mungkin pastor. Sama dengan gosip itu. Begitu kamu sebarkan, dia akan menyebar kemana-mana. Dan tidak mungkin kamu mengumpulkannya. Akhirnya umat itu merasa malu dan bertobat dan berjanji tidak akan lagi membuat gosip. Ya. Gosip itu semakin digosok makin sip. Ya. Gosip itu sesuatu yang tentang kejelekan orang lain, tapi tanpa data, tanpa fakta. Nah, ini hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita dimanapun, kecuali di surga. Begitu orang gosip, sebentar orang dengar semua, dan siapa yang bisa mengklarifikasi? Karena seperti kapuk yang menyebar itu, dia kemana-mana. Sehingga sangat berbahaya dan sangat tidak sehat. Orang yang membuat gosip, biasanya orang yang bodoh. Saya yakin orang yang bodoh. Karena apa? Karena mulutnya besar, otaknya kecil. Dia tidak pernah berpikir bagaimana kemudian itu merugikan. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya mengalami digosipkan, saya senang. Kenapa? Orang yang menggosipkan saya, bagi saya, dia mencintai saya, tapi yang diungkapkan dengan cara negatif. Sehingga dengan demikian, jujur, saya belum pernah stres kena gosip. Makanya saya buat konten S3 ini, senyum senyum senang atau senyum senyum sendiri. Sehingga begitu saya kena gosip, saya tersenyum. Kalau gosip itu benar, syukur kepada Allah, perbaiki. Tapi kalau tidak, terus perbuat yang sama, pelan-pelan gosip akan hilang. Dan akan memberikan pelajaran bagi orang yang membuat gosip itu. Dimanapun, kapanpun, dan saya yakin akan terjadi seperti itu. Mungkin ya orang misalnya karena iri mungkin, tapi saya pribadi melihat karena mencintai dengan cara yang negatif. Sehingga saudaraku sekalian, jangan pernah atau mudah-mudahan Anda tidak pernah berpikir berbuat gosip. Karena itu menunjukkan bahwa kita punya bodoh, menunjukkan kita punya kelemahan, menunjukkan kita punya akal pendek, sumbu pendek, begitu. Sehingga mengapa begitu dahsyat, seperti bom yang meledak. Ya, tentu ada orang yang bermacam-macam cara menanggapinya. Ada orang stres, itu Romo tadi, sampai stres di rumah sakit. Saya mungkin beda, mungkin yang lain juga beda. Tergantung orang. Dan gosip kerap kali menantang kita untuk semakin dewasa. Dan lihat sendiri dalam hidup Yesus, bukan dalam Injil. Yesus digosipkan macam-macam. Padahal dia disuruh, bahkan dia tuh mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Padahal benar tidak? Orang mati dia bangkitkan. Itu ada digosipkan. Sampai akhirnya mati. Saya kira ini hal yang begitu mengesankan bagi saya. Sebagai pengikut dia, kita akan siap kena gosip, siap digosipkan, dan siap juga menghadapi gosip sebagai sesuatu cara untuk meyakinkan kita berbuat lebih baik lagi. Tanpa itu, kalau kita berbuat lebih baik lagi, gosip akan hancur dengan sendirinya. Seperti bunga yang layu tanpa terjadi pembuahan. Dan gosip biasanya akan memakan korban ketika yang mendengar kurang terdidik, yang mendengar kurang mampu melihat ini sebagai hal yang baik. Jadi orang jadi marah, orang baku kelahi, baku habok, celaka. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang biasa di mana terjadi orang yang sumbu pendek ya.
Sehingga bagi saya, mengalami gosip itu hal yang wajib kita syukuri. Bersyukur bahwa saya digosipkan karena mungkin saya hebat, mungkin saya pintar, mungkin saya kreatif. Kalau Anda jelek digosipkan itu apa? Ya tuh. Kalau jelek digosipkan memang dia jelek. Tapi bisa yang digosipkan itu orang yang baik, orang yang kreatif, orang yang berbuat banyak. Itu juga hati-hati, kita yang betul sudah berbuat banyak, mungkin perlu dipertimbangkan, mungkin perlu cara-cara yang lebih arif bijaksana. Sehingga dengan demikian saya percaya dengan mengalami gosip bahwa Anda selalu bersyukur. Oh, ingat nih, begitu Anda mengalami gosip, ingat konten saya S3, senyum, senyum, senang. Ya, dengan demikian kemudian terjadi gosip mengalami transformasi dari gosip yang negatif menjadi hal yang positif, pelan-pelan dan pasti. Tidak ada jalan yang selalunya mulus, ya. Jalan terjal, ada jalan licin. Justru dengan demikian kita lebih hati-hati. Semoga Anda yang mendengar ini jangan lupa tekan itu tombol itu agar semakin banyak orang menyadari betapa bisa gosip bersifat negatif dan bisa bersifat positif. Dan sangat anjuran saya dengan S3 ini, Anda melihat gosip, melihatnya dari kacamata yang positif. Jangan dimatangkan dan didewasakan. Jangan lupa tekan tombol S3 dan tersenyum, wartakan sukacita Anda. Amin.